Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Saya harap anak-anak semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan akses internet. Anak-anak sekalian, anak-anak, seperti halnya kalau kita sedang menggunakan internet, pasti kita sering browsing atau mencari sesuatu, download dan upload sebuah file, betul tidak? Nah, karena itu dalam kita upload atau download pasti ada yang disebut dengan kecepatan kita upload. Pengertian dari kecepatan akses adalah kecepatan transfer data pada saat melakukan akses melalui jalur internet. Dalam kecepatan akses internet dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu downstream dan yang kedua adalah upstream. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan downstream? Downstream adalah merupakan kecepatan pada saat kita mengambil data-data dari server internet ke komputer kita. Misalnya saat kita masuk ke search engine, browsing dan lain sebagainya, atau pada waktu kita download file, nah itu juga disebut dengan downstream. Kemudian kalau kita mencari sesuatu, mencari artikel, mencari data, kita pasti menggunakan search engine. Apa itu ya search engine? Search engine adalah alat pencari. Contohnya apa? Yaitu bisa Google, Ask, Yahoo, dan lain sebagainya. Nah, pasti kalian sudah kenal kan dengan istilah-istilah yang baru saja Memrina katakan. Oke, selanjutnya kita akan menginjak pada materi upstream. Apa itu upstream? Upstream adalah kecepatan transfer data, yaitu saat kita mengirimkan data dari komputer ke server. Baik downstream maupun upstream memiliki satuan kecepatan transfer data, yaitu disebut dengan bps atau singkatan dari bit per second. Artinya, banyaknya bit data yang dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain tiap detiknya. Istilah upstream ini jika kita mengirimkan data apa kira-kira? Misalnya, kalau kita upload foto kita di Facebook, maka kita berarti mengirimkan data kita dari komputer kita ke internet. Nah, seperti itu. Misalnya kita upload data di Google Classroom, misalnya tugas-tugas dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kecepatan akses internet dihitung dari jumlah data yang dikirim dalam satuan waktu. Jika kita mengirimkan 1 kilobit file per detik, berarti kita telah mengirim 1000 byte dengan 1 byte-nya yaitu 8 bit. Ingat anak-anak, jangan salah ya, bit sama byte beda ya. Ukurannya lebih besar byte. Byte dilambangkan dengan huruf B besar. Jadi 1 byte sama dengan 8 bit. Bit dalam ini B-nya kecil. Maka data yang dikirim sama dengan tadi kan 8 kilobit, berarti 8 bit itu ya, 8000 maksudnya 8000 bit sama dengan 8 kilobit per sekon, bukan byte ya, bit, kilobit per sekon. Untuk satuan yang lebih besar menggunakan mbps atau megabit per sekon, berarti 1000 kbps. Demikian. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet. Di antaranya yang pertama yaitu unit komputer. Komputer sangat berperan dalam kecepatan akses internet karena di dalam komputer ada hard disk, ada RAM, ada prosesor yang berperan penting pada proses kerja komputer tersebut. Bila hard disk yang dipakai berkecepatan rendah, maka kecepatan akses internet pun juga menjadi rendah. Begitu juga bila menggunakan RAM atau prosesor yang kecepatannya rendah, ini sangat mempengaruhi kecepatan akses internet. Kalau ini dilihat dari segi intern ya,
internalnya, bukan ini internal dari komputernya ya. Kemudian yang kedua yaitu modem. Modem juga sangat mempengaruhi kecepatan akses internet. Modem mempunyai kecepatan yang sangat berbeda-beda. Modem yang sering digunakan adalah modem yang berkecepatan adalah 56 kilobit per sekon. Nah, yang ketiga adalah jaringan komunikasi yang digunakan untuk akses internet. Untuk mengakses internet, kita bisa menggunakan layanan line telepon, CDMA, GPRS, dan satelit. Masing-masing layanan tersebut mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Yang keempat adalah besar bandwidth. Bandwidth adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Bandwidth biasanya diukur dengan satuan Hz. Semakin besar bandwidth yang disediakan oleh ISP, maka semakin cepat pula akses internet. Di dalam menggunakan internet pasti kalian sudah tahu kan apa itu bandwidth. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalau bandwidth itu adalah jalan raya. Kemudian data-data atau yang kita lihat, data-data yang kita browsing dan lain sebagainya itu adalah umpamanya ibaratkan sebuah mobil. Jika jalan itu luas dan mobil yang menggunakan jalan itu sedikit, maka kecepatan mobil tersebut akan lebih cepat. Nah, misalnya saja kalau ada jalan itu sempit, kemudian mobil yang menggunakan itu banyak, pastilah akan terjadi kemacetan kan. Nah, itu sama dengan kecepatan akses internet. Jadi makin banyak yang menggunakan internet, maka kecepatan juga akan sedikit lambat, bukan sedikit lambat lagi, menjadi lambat, bahkan bisa macet seperti itu. Nah, yang kelima adalah jumlah pengguna yang mengakses server secara bersamaan. Nah, siapa yang menggunakan internet bersama-sama, pastilah kecepatan akses internet akan berkurang. Maka kita akan kebagian sedikit untuk bandwidthnya dan lain sebagainya, ya. Jadi misalnya kalau kita menggunakan, misalnya kalau di lab TIK itu ada internet, kemudian yang menggunakan adalah banyak orang, maka pastilah internet tersebut akan lemot, jaringan internet akan lemot. Beda lagi kalau di lab TIK itu tidak ada yang menggunakan hanya satu orang, maka tentu saja akses internet akan menjadi lancar. Nah, itu anak-anak beberapa faktor yang mengaruhi kecepatan akses internet. Jenis kecepatan akses internet. Nah, kecepatan akses akan sangat bergantung pada teknologi jaringan di sekitar jarak dan kondisi lingkungan saat koneksi internet dilakukan. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan kita dapat mengoneksikan komputer dengan internet melalui beberapa cara. Terhadap beberapa cara pilihan type atau jenis kecepatan internet yang dapat digunakan. Berikut adalah kecepatan internet sesuai dengan saluran yang dipilih. Yang pertama, dial-up atau ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line atau disingkat dengan ADSL. Biasanya dial-up ini digunakan pada waktu koneksi internet langsung menggunakan pesawat telepon. Jadi langsung kabelnya dicolokkan di pesawat telepon, kemudian dikoneksikan ke komputer kita. Nah, seperti itu menggunakan kabel dial-up langsung. Tetapi saat ini juga sudah ada menggunakan WiFi ya. Kemudian ada yang disebut dengan GPRS, General Packet Radio Service. Kemudian 3G, Third Generation Technology, atau 4G, atau 5G, atau 5G. Nah, ini yang sering kita gunakan ya. Untuk 3G mungkin sekarang sudah jarang ya digunakan, karena sekarang teknologi pada HP Android kita atau HP-HP kita yang kita gunakan itu sudah 4G atau 5G. Tapi tidak memungkinkan juga 3G juga masih digunakan bagi HP-HP yang istilahnya lebih jadul dari yang sekarang ya, seperti itu masih digunakan 3G ya. Tapi yang sering itu 4G and 5G ya. Kemudian HSPA, ada lagi wireless LAN, dan yang terakhir adalah broadband. Nah, anak-anak semua, kita menginjak pada perhitungan menggunakan rumus, yaitu mencari waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer sebuah data ya. Pasti untuk waktu yang dibutuhkan pasti akan ada hubungannya dengan ukuran file dan kecepatan akses. Jadi waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk mendownload sebuah file, misalnya mengupload sebuah file dengan kecepatan tertentu. Nah, anak-anak, rumus waktu yang dibutuhkan adalah ukuran file dibagi dengan kecepatan akses. Nah,
tentu saja untuk ukuran filenya ini menggunakan satuan megabyte per second ya, byte bukan bit tapi byte. Kemudian kecepatan akses adalah megabyte per second. Keterangannya bisa dilihat di bawahnya, yaitu adalah satuan bandwidth. Nah, satuan bandwidth bisa dilihat di sini. Satuan bandwidth itu apa saja? Adalah bit per second, kilobit per second atau disingkat kbps, megabit per second atau mbps, atau juga kalau kita menggunakan byte per second atau bps dengan b besar, kilobyte per second dengan b besar, kbps ya. Kemudian kesetaraannya adalah bisa dilihat di bawahnya, di sampingnya, yaitu 1 BBS adalah ukuran terkecil, 1 bit per second itu adalah ukuran terkecil. Kemudian ada lagi 1 kbps dengan b kecil, maka itu 1000 bit per second. Beda lagi dengan byte ya. Kalau 1 byte itu sama dengan 8 bit. Untuk soal ini saya ambilkan di buku Informatika 2 penerbit Erlangga halaman 16. Anak-anak semua sudah, beberapa anak yang sudah beli ya buku ini. Dari sini misalnya ada sebuah soal, kita mempunyai kecepatan akses dengan ukuran 7,2 megabit per second. Ingat, ini megabit B kecil ya, bukan B besar, jadi dibaca bit bukan byte. Saya ulangi, kecepatan akses 7,2 megabit per second dan ingin mendownload video dengan ukuran 1,5 gigabyte dengan asumsi kecepatan akses stabil. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mendownload video tersebut? Nah, ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama, diketahui bahwa besar file adalah 1,5 gigabyte. Maka gigabyte harus dirubah menjadi megabit dulu. Karena disitu ketahui bahwa untuk kecepatannya menggunakan mega, bukan menggunakan giga. Nah, jadi harus dirubah menjadi megabit, yaitu caranya 1,5 dikali dengan 1024, maka hasilnya 1536 megabyte. Saya ulangi, bukan bit tapi byte, megabyte ya. Kemudian langkah kedua yaitu menyamakan satuan kecepatan akses. Yaitu 7,2 megabit per second kita jadikan megabyte per second. Dengan caranya, kenapa harus dibagi menjadi 8? 7,2 dibagi 8 karena tadi ukuran 1 byte sama dengan 8 bit. Maka 7,2 megabit itu dibagi dengan 8 bit. Ya, berarti 7,2 dibagi 8 hasilnya adalah 0,9 dan satuannya menjadi megabyte per second. Kemudian langkah ketiga menghitung waktu. Waktu yang dibutuhkan yaitu ukuran file dibagi dengan kecepatan. Kita sudah tahu tadi ukuran filenya ya. Ukuran filenya adalah 1536 megabyte. Kemudian untuk kecepatan aksesnya 0,9 megabit per second. Nah, karena di atas dan di bawah sama-sama megabyte, maka bisa dicoret ya. Jadi satuannya hanya second ya. Jadi jadi ketemu 1706,67 sekon, atau kalau dijadikan menit adalah 28,44 menit. Nah, demikian anak-anak semua, bagaimana cara kita mencari waktu yang dibutuhkan kalau kita ingin mendownload file atau mengupload file atau kita browsing data dengan ukuran tertentu, dengan kecepatan tertentu, maka kita bisa mencarinya. Nah, anak-anak, jika kita ingin mencari ukuran file, maka rumus ini bisa dirubah ya. Ukuran file berarti rumusnya adalah waktu yang dibutuhkan dikali kecepatan akses. Sedangkan kalau kita mencari kecepatan akses, maka ukuran file dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi jika ada pertanyaan bisa langsung Japri Membrina atau bisa langsung chat di Google Classroom ya. Saya akhiri. Jika ada salah kata, Membrina minta maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.